Indonesia mustahil menang vs Arab Saudi, babak 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia ke 2024. Kenapa? Salam Pancasila. Sebentar lagi akan berlangsung babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Ya, yang mana Indonesia bergabung di grup C, yaitu Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Kalian semua bermimpi Indonesia akan lolos Piala Dunia. Ya. Menurut saya mimpi itu ketinggian. Ya, boleh bermimpi tapi tetap harus menginjak bumi, melihat realita. Ya. Sintayong sendiri tidak berani menargetkan lolos Piala Dunia karena memang di grup C itu sangat berat untuk lolos sebagai peringkat 4 aja berat ya. Jadi saya ingatkan kalian semua, kalau mimpinya terlalu tinggi ya siapkan tisu yang banyak ya. Ini mau saya bedah ya, saya jelaskan, saya analisa ya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam pertandingan di grup C ya. 5 September sebentar lagi tim Indonesia akan bertanding melawan Arab Saudi, yang mana pertandingan itu dilaksanakan di Arab Saudi. Arab Saudi sebagai tuan rumah ya. Pertandingan ini sangat penting karena jika Indonesia mampu menahan Arab Saudi ya, kalau menang mustahil lah ya, menahan aja itu akan menjadi kekuatan ya, akan menjadi penyemangat untuk laga-laga berikutnya. Ini saya klasifikasikan, saya jelaskan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam pertandingan pertama Indonesia lawan Arab Saudi ya. Yang pertama, dari segi ranking FIFA saja kita sudah kalah jauh ya, karena memang ranking FIFA kita ini paling bawah ya. Lalu dari segi pengalaman ya, Indonesia ini jauh sekali dibanding Arab Saudi. Tahun 2022 dalam penyisian grup Piala Dunia, Arab Saudi itu mengalahkan Argentina 2-1 ya. Saat itu Argentina ada Lionel Messi, bayangin ya, Argentina aja kalah sama Arab Saudi ya. Jadi para pemain yang waktu itu mengalahkan Argentina itu masih banyak yang bermain saat melawan Indonesia nanti ya. Kemudian dari segi strategi ya atau sektor pelatih, jelaslah Indonesia juga kalah jauh lawan Arab Saudi. Pelatih timnas Arab Saudi itu Roberto Mancini ya, dulu mantan pemain hebat Italia dan sekarang juga menjadi pelatih hebat ya, untuk saat ini sudah tingkat dunia. Sementara pelatih Indonesia ini pelatih lokal Korea Selatan, Sintayong ya. Nah, ini adu strategi ini juga akan tidak berimbang ya, karena tingkat kemampuan atau pengalaman pelatih juga sangat jauh ya antara Roberto Mancini dibandingkan dengan Sintayong. Nah, kemudian dari susunan pemain ya, Indonesia berusaha untuk mampu mengimbangi ya kontestan lain di grup C ini ya, karena kalau memang tidak diimbangi ya nanti akan jomplang ya, Indonesia akan menjadi lumbung gol ya kalau tidak diimbangi dengan perekrutan pemain-pemain asing masuk timnas Indonesia. Ini susunan pemain saat Indonesia nanti akan menghadapi babak ketiga kualifikasi zona Asia. Rata-rata pemainnya itu adalah pemain-pemain asing ya. Ini saya bacakan, saya kasih tahu
Ya, siapa saja. Di penjaga gawang Indonesia akan dijaga oleh Martin Paes. Ya. Di pertahanan atau back ada J. Itses, Mees Hilgers, Justin Hubner. Itu di pertahanan. Lalu di sektor tengah itu Kevin Dick, Tom Haye, ya, Jairo Riddlewald, Calvin Verdong. Ya, lalu di bagian penyerang itu ada Ragnar Ole Romani dan Rafael Struijk. Ya, ini adalah jelas tim Belanda. Ya, tim Belanda cabang Indonesia. Ya, apakah dengan skuad atau susunan pemain seperti itu mampu mengimbangi Arab Saudi? Mari kita lihat bersama. Kalau mampu, ya wajar, karena kan ini memang pemain-pemain dengan stamina, skill, ya, dan lain-lain, standarnya Eropa, bukan standar Asia lagi. Tapi kalau sampai jeblok atau kalah, ya malu-maluin, begitu kira-kira. Oke, mari kita saksikan. Sebagai warga negara Indonesia, apa salahnya kita bermimpi Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia? Meskipun di grup ini kita masuk ke grup neraka bersama dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, tapi janganlah sebelum bertanding kita telah mengaku kalah. Ini belum bertanding sudah mengaku kalah. Sebelum bertanding kita harus optimis kita bisa mengalahkan Arab Saudi. Dalam hal sepak bola apapun bisa terjadi. Meskipun nanti hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan, kita harus tetap apresiasi. Tapi sebelum pertandingan kita harus yakin bahwa Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi dan Jepang dan Australia. Jadi untuk bapak-bapak Pancasila ini, semoga sehat selalu dan dipanjangkan umurnya supaya bisa melihat Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Amin. Jadi di video selanjutnya teman-teman, kita akan mendengarkan komentar lainnya tentang Timnas Indonesia yang akan melakoni kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga yang akan melawan Arab Saudi, Jepang, Bahrain, China, dan Australia. Jadi ayo kita dengarkan komentar mereka. Pendapat Coach Jackson F. Tiago soal Timnas Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia. Sebuah ujian yang sangat berat ya, sangat berat sekali. Itu menurut saya grup yang paling sulit. Tapi saya yakin Indonesia bisa bersaing di sana. Mungkin Jepang ya, levelnya sangat jauh di atas kita. Tapi Australia, Arab Saudi, saya rasa Indonesia ya bisa membuat kejutan di situ. Butuh perjuangan yang luar biasa. Dan saya yakin momentum ini ya masyarakat Indonesia sedang menyatukan kekuatan untuk mendukung timnas sehingga timnas bisa melakukan sebuah kejutan. Semoga kita ya kali ini kita bisa masuk Piala Dunia biar kita bisa merasakan ya, bukan sebagai tamu saja tapi sebagai peserta sesungguhnya. Menilai peluang Indonesia di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil drawing grup ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah keluar. Indonesia tergabung di grup C dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Dapat dikatakan ini adalah grup tersulit di antara 3 grup yang ada. Pasalnya berisi 3 raksasa Asia yaitu Jepang, Australia, dan Arab Saudi. 2 lawan lainnya yaitu China dan Bahrain kemungkinan masih bisa diatasi timnas. Jika realistis, Indonesia minimal bisa jadi peringkat keempat di grup ini sehingga masih bisa bertanding di ronde 4 untuk lolos ke Piala Dunia. Tapi sebelum itu terjadi, mari kita wajib optimis bahwa timnas bisa meraih hasil yang terbaik. Bolehkah Indonesia layak ke Piala Dunia? Undian pusingan ketiga Zon Asia Kelayakan Piala Dunia telah dilakukan. Dan satu-satunya wakil Asia Tenggara, Indonesia, diundi bersama dengan Jepun, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan juga China. Bukan satu undian yang mudah, tetapi apa pun tidak mustahil di dalam bola sepak. Juara dan naib juara kumpulan akan layak secara automatik ke Piala Dunia. Pasukan yang berada di tempat ketiga dan keempat akan beraksi di ASEAN Playoff, manakala di tempat kelima dan keenam akan tersingkir. Di ASEAN Playoff akan ada 2 kumpulan yang terdiri daripada 3 pasukan.
Juara setiap kumpulan akan layak ke Piala Dunia, manakala pasukan di tempat kedua akan bertarung sesama sendiri untuk slot playoff antara kontinen. Bermakna akan ada sekurangnya 8 pasukan dari Asia akan layak ke Piala Dunia. Ayo semua, kita berikan sokongan buat satu-satunya wakil Asia Tenggara, Indonesia, untuk layak ke Piala Dunia. Jadi itulah komentar dari orang Malaysia teman-teman jelang kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Dan komentar dari Jackson F. Tiago tentang peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia setelah kita satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Menurut teman-teman, apakah timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia atau langkah kita akan terhenti sampai ke ronde ketiga ini? Menurut saya pribadi, Indonesia akan bisa melangkah jauh teman-teman. Meskipun tidak lolos langsung, mungkin bisa di ronde keempat dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Amin. Sebagai warga negara Indonesia, saya harus yakin Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Jadi sampai di sini dulu videonya teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan video ini, dibantu like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.